Kala datang tim relawan dari Indonesia, tim PMI dari Indonesia, menawarkan biskuit, menawarkan makanan, menawarkan segudang kemewahan untuk menopang perutnya dalam kondisi yang genting. Tetapi mereka tidak peduli terhadap hal tersebut. Mereka menanyakan, "Wahai paman, adakah engkau bawa mushaf? Adakah engkau menanggung Al-Quran? Adakah engkau membawa Al-Quran untuk kami?" Kenapa? Karena ketenangan jiwa kami ada pada kalimatnya. Hamba Allah, kalau kita analisa, Ramadan itu merupakan bulan dengan segudang kelebihan. Mulai dari rahmatan lil alamin, datangnya Ramadan dijadikan sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya manusia, hamba Allah, orang syi'lun, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh isi dunia ini dengan datangnya Ramadan menjadi rahmat bagi mereka alam semesta. Pun Ramadan di sisi lain, hamba Allah, ada orang yang diperintahkan untuk beribadah puasa, menahan lapar dan dahaga dengan panggilan iman, diampunkan dosa oleh Allah yang pernah ia lakukan selama hidupnya pada bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan pula Allah memberikan waktu yang mustajabah doa. Segala doa hambanya dikabulkan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Dekat manusia itu dengan Allah tak ubahnya seperti mata putih dan mata hitam menjelang berbuka puasa. Doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Ramadan ini sangat padat dan syarat dengan kelebihannya, hamba Allah. Maka jiwa yang tenang, jiwa yang ingin merenungi dan ada penghayatan akan memaknai Ramadan dengan sesungguhnya. Dan dalam kondisi sekarang ini, hamba Allah, di bulan Ramadan pula Allah menurunkan satu kitab, yang kitab tersebut menjadi pedoman bagi kita yang akan kita laksanakan peringatannya malam esok, nuzulul Quran. Peristiwa nuzul Quran terjadi dalam bulan suci Ramadan, di mana gemetar tubuh Rasulullah, dingin tubuhnya, keluar keringat halus karena menerima Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril saat beliau uzlah menyendiri ke Gua Hira. Diberikan Al-Quran. Kapan itu terjadi? Pada bulan suci Ramadan. Apa ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kala berbicara dengan Al-Quran, hamba Allah, kala membahas tentang Al-Quran, hamba Allah, seolah-olah tidak cukup waktu untuk kita paparkan bagaimana indahnya, bagaimana kelebihan Al-Quran itu yang disajikan hanya khusus untuk kita umat Muhammad, hamba Allah. Coba bayangkan, Al-Quran itu pernah Allah mengatakan dalam firman-Nya, seandainya diturunkan di atas bukit gunung, maka gunung itu akan merintih kesakitan. Lau anzalna hadzal Quran, seandainya Al-Quran ini diturunkan ala jabalin, di atas gunung, apa kata Allah? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Engkau akan melihat gunung itu hancur lebur. Kenapa? Karena takut akan Allah dan segala tanda-tandanya. Saking istimewanya Al-Quran. Al-Quran itu pedoman kita. Jangankan manusia, gunung takut terhadap Al-Quran. Bila diturunkan kepadanya akan meleleh tubuhnya gunung. Tapi hari ini, hamba Allah, terpilih satu sosok manusia di antara ribuan, ratusan, bahkan miliaran lebih manusia yang diciptakan oleh Allah. Terpilihlah Nabi Muhammad yang diperuntukkan Al-Quran melalui lisannya disampaikan kepada kita supaya kita mengamalkannya. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik, orang yang paling bijaksana, orang yang paling muslah, yang paling bagus dalam kehidupannya adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Coba kita bayangkan, hamba Allah, hari ini berapa banyak anak-anak kita yang sesudah dibuat survei oleh institut tertentu. Bahkan pernah kami baca tahun 2016, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta
memaparkan bahwa 65% penduduk Indonesia buta aksara Al-Quran. Apa maknanya? Tidak bisa membaca Al-Quran. Di Aceh, hamba Allah, setelah kita kalkulasi, dibuat survei oleh suatu badan instansi tertentu, maka dapatlah kalkulasinya 35% penduduk Aceh pada tahun 2017 tidak bisa, ada yang awam dan buta aksara Al-Quran. 20% diantaranya memang tidak pernah mengenal Al-Quran dan tidak pernah menyentuhnya. Coba bayangkan, hamba Allah, kita bertanya dari ustadz ke ustadz, ya ustadz, wahai guruku, kenapa kehidupanku seolah hampa, kehidupanku tidak tenang, kehidupanku tidak terarah, kenapa ya ustadz? Jawabannya, hamba Allah, Al-Quran tidak kita jadikan sebagai pedoman kemana arah tujuan kita hidup dalam hidup ini, hamba Allah, dalam dunia ini. Sedangkan Al-Quran itu kalau ditanyakan oleh malaikat nantinya, ma imamuka, siapa imammu, kita dengan tegas harus menjawab, kalau kita orang hamilul Quran, orang yang menghafal Quran, orang yang mencerna Al-Quran, memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, pasti akan bisa menjawab, Al-Quran imami, Al-Quran imamuna, Al-Quran imamku, Al-Quran imam kami. Itu akan bisa dijawab bila Al-Quran itu menjadi sahabat dalam kehidupan kita, hamba Allah. Sekarang kita bermain dengan sejarah yang mampu membangkitkan gairah kita terhadap Al-Quran untuk membacanya. Ada seorang raja namanya Raja Najasyi, Raja Habsyah. Kota Habsyah, rajanya Raja Najasyi. Bagaimana Raja Najasyi? Raja Najasyi adalah orang yang melindungi orang Islam kala hijrah ke Habsyah. Setelah hijrah kedua, datang Amr bin As sebelum beliau masuk Islam, membawa ideologi-ideologi untuk memprovokasi antara orang Islam yang hijrah ke Habsyah dengan Raja Najasyi. Apa yang beliau sampaikan? Wahai Raja Najasyi, orang Islam itu adalah orang gila. Orang Islam itu adalah orang yang tidak jelas. Orang Islam itu adalah kaum muslim itu adalah pemberontak yang luar biasa. Engkau harus mengusir mereka dari tempatmu, kata Amr bin As. Seketika Raja Najasyi marah dan khawatir. Beliau pergi berjumpa dengan Ja'far bin Abi Talib. Saat beliau jumpa dengan Ja'far, disampaikan apa yang disampaikan oleh Amr bin As. Seketika itu dijelaskan oleh Ja'far, dibacakan surah Maryam, yang mana surah Maryam itu menceritakan tentang bagaimana kondisi Maryam dan Isa Al-Masih, Nabi kita sekaligus yang dipercayai oleh kaum Nasrani sebagai Tuhannya. Seketika Raja Najasyi tanpa terasa dibacakan surah Maryam perlahan-lahan oleh Ja'far. Seketika meleleh air matanya, berderai air mata merenungi ayat-ayat Al-Quran. Beliau bukan Islam. Raja Najasyi orang yang beragama Nasrani, tetapi dengan bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ja'far, beliau luluh lantak dan mengalir berderai air mata. Ada seorang tokoh terkemuka, namanya sahabat Nabi yang dijamin surga, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau sangat keras, penggulat sejati. Selalu kalau beliau diadu, beliau menang di kota Mekah. Tetapi saat mendengar Muhammad membawa ajaran Islam, dan ajaran Islam tersebut sudah dianut oleh adindanya yaitu Fatimah, seketika dengan wajah marah, wajahnya merah dengan amarah, beliau pergi ke rumah Fatimah, tujuannya untuk menghantam Fatimah bersama suaminya. Saat datang di sana, Fatimah sedang membaca Al-Quran, yaitu surah Taha ayat 14. Dibacakan Al-Quran, Umar berdiri di belakang pintu di luar. Seketika tersentak batinnya, tergetar tubuhnya. Saat itu pula Umar berkata, apa yang engkau baca? Mana kertas itu, berikan kepadaku. Fatimah menjawab, tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak memiliki air wudu alias suci. Maka diwudukan Umar bin Khattab kala itu. Setelah itu beliau baca lembaran yang ada pada tangan Fatimah. Dibacakan surah Taha, gemetar tubuhnya, meleleh hatinya. Kala itu bertanya kepada Fatimah, di manakah Muhammad itu, saya bisa menjumpainya?
Kala itu datanglah Umar bin Khattab untuk menjumpai Rasulullah. Rasul sebelum Umar datang, beliau berdoa, "Ya Allah, kuatkan Islam, a'izal Islam, kuatkan Islam dengan engkau masukkan salah satu di antara dua Umar." Siapa itu? Umar bin Hisham alias Abu Jahal dan Umar bin Khattab, yaitu sahabat Nabi, Amirul Mukminin. Allah mengijabahkan doanya Nabi dengan memasukkan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena lantunan Al-Quran, yaitu surah Taha ayat 14. Coba bayangkan, orang yang tegas setegas Umar. Jangankan manusia lain, jin, iblis, syaitan takut kepada Umar. Pernah suatu ketika dalam sebuah riwayat, kala Umar lewat di suatu lorong, jin atau syaitan akan memilih lorong yang lain saking takutnya kepada Umar. Tetapi beliau luluh lantak karena Al-Quran. Islamnya Umar karena mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Hari ini hamba Allah, sangat banyak di antara kita yang membaca Al-Quran kadangkala barisnya salah. Yang membaca Al-Quran kadangkala membuat telinga kita bising saat mendengarnya. Kenapa? Dari pertama dia tadarus sampai habis bacaan Al-Qurannya yang ada salah total dalam bacaannya. Padahal Rasul berkata, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Orang yang paling baik di antaramu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tetapi makin banyak orang yang menyampaikan Al-Quran itu makin sedikit dalam kehidupan umat Islam. Sibuk kita dengan gadget, sibuk kita dengan buku-buku yang menceritakan tentang hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan. Sedangkan Al-Quran kita tinggalkan. Tidak jarang di rumah kita jumpai hamba Allah, Al-Quran itu lapuk di sudut rumahnya, berdebu, tidak pernah disentuh. Kadangkala alif lam mim saja tidak pernah dibaca. Kadangkala seumur hidupnya belum pernah khatam Al-Quran 30 juz. Bukan untuk dihafalkan, tetapi dibacakan tidak pernah. Sedangkan sahabat Nabi, siapa itu? Ali bin Abi Thalib, khatam Al-Quran, beliau hafidh. Dan Rasul pernah berkata, saya gudangnya ilmu, wa Ali babuha. Ali itu pintunya ilmu, beliau hafal Quran. Ada Zaid bin Sabit, juru tulis Nabi, jubir Nabi, beliau menguasai bahasa Yahudi dalam durasi waktu 15 hari, bisa menguasai bahasa Yahudi sebisa-bisanya, beliau juga hafal Al-Quran. Ada sahabat yang paling warak, yang paling faqih, siapa? Yang paling tua, yang paling santun, siapa? Yang paling sabar? Abu Bakar, beliau juga hafal Al-Quran. Jangankan sahabat Nabi, jangankan Nabi, Imam Syafi'i saja dalam bulan suci Ramadan mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam 2 kali khatam Al-Quran. Maka kita tanyakan hari ini hamba Allah, kemanakah arah tujuan saya? Kemanakah arah tujuan kehidupan kami? Pertanyaan itu akan sering ada bila Al-Quran tidak kita jadikan solusi dalam kehidupan kita. Al-Quran ini sangat banyak kelebihannya hamba Allah. Yang paling membuat hati saya sedih sampai hari ini, pernah suatu cuplikan kami saksikan hamba Allah di Aleppo saat dibombardir beberapa tahun yang lalu dalam bulan suci Ramadan. Diserang mereka oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab. Kala datang tim relawan dari Indonesia, tim PMI dari Indonesia, menawarkan biskuit, menawarkan makanan, menawarkan segudang kemewahan untuk menumpang perutnya dalam kondisi yang genting. Tetapi mereka tidak peduli terhadap hal tersebut. Mereka menanyakan, "Wahai paman, adakah engkau bawa mushaf? Adakah engkau menanggung Al-Quran? Adakah engkau membawa Al-Quran untuk kami?" Kenapa? Karena ketenangan jiwa kami ada pada kalimatnya. Kelaparan melilit perut mereka hamba Allah. Kondisi genting, hidupnya tidak jelas. Akankah mereka bisa hidup besoknya? Saking takutnya terhadap peperangan, mereka dibombardir, diembargo luar biasa. Tapi kala datang bantuan, mereka menanyakan, "Di manakah mushaf?" Ketenangan batin kami ada pada kalimatnya. Coba bayangkan hari ini hamba Allah, berapa banyak orang yang menyepelekan Al-Quran. Saat kita interogasi orang-orang yang datang ke KUA yang tujuannya untuk menikah, dites oleh tim penguji untuk membacakan Al-Quran. Kalau kita kalkulasi 100%,
hanya 20% manusia yang bisa baca Al-Quran. Siapa mereka? Penduduk kota Luxmawe, tempat kita dan saya adalah bahagian dari Luxmawe. Maka hamba Allah itu harus kita robah dalam kehidupan. Sangat malu kalau hari ini ada penduduk Aceh yang masih baca Al-Quran ketika dibaca alif lam mim, bukan alif lam mim yang dibaca, alama. Bahkan hari ini sering kita dengar kalau tadarus di Menasa, solat tidak, tarawih tidak ada, mereka ibadah tidak, datang tadarus, buka Al-Quran, dibaca dengan seenaknya, membuat hati kita sedih, hamba Allah. Kalau kita tegur, Al-Quran itu kalam yang mulia, jangan engkau memperolok-olokkannya. Jangan urus kehidupan saya, pikirkan kehidupanmu, tidak ada urusan antara saya denganmu. Padahal Al-Quran menawarkan segudang keindahan. Jangankan kita, orang yang mampu membaca Al-Quran setiap harinya akan datang di yaumil qiyamah nantinya. Mereka Al-Quran akan menjumpai sahibnya, akan menjumpai orang yang sering membacanya. Tujuannya apa? Dibawa mereka, dihantarkan ke dalam surganya Allah. Para penghafal Quran hamba Allah, anak-anak yang ubud hafal Quran, diberikan prioritas oleh Allah, diberikan prioritas oleh Nabi dalam hadisnya. Apa itu? 10 anggota keluarganya akan mampu ia bawa dalam surga kalau dia mampu mengkhatamkan Al-Quran dan mengamalkannya. Maka sudah sampai masanya hamba Allah, dalam kondisi Ramadan ini, dalam kondisi genting ini, dalam kondisi social distancing, dalam kondisi di rumah saja, dalam kondisi stay at home, mari sama-sama kita bangun kesadaran untuk melantunkan Al-Quran. Banyak orang-orang yang sadar karena Al-Quran. Bahkan di tempat kami hamba Allah di pesantren, tidak sedikit anak-anak kalau mereka datang kegundahan, khawatir tubuhnya, hatinya tidak jelas, gundah gulana, mereka datang ke saya menanyakan bagaimana solusinya ya Ustadz. Saya berikan pemahaman, bacalah Al-Quran dengan tenang, dibaca surah Al-Kahfi, mereka tidur dengan pulas, bebannya hilang, hatinya tenang karena lantunan Al-Quran. Hari ini hamba Allah, kita malas untuk membaca Al-Quran. Mulut kita kadangkala tidak sering untuk melantunkan kalamnya. Tapi berapa banyak orang-orang yang idiot di Indonesia yang setiap harinya membaca Al-Quran, bahkan bisa khatam 30 juz. Yang sering kita lihat di Hafiz Cilik, Imam Al-Bukhari, perawi hadis terkemuka ulama yang kita ikuti sekarang, dan hadisnya sangat sering kita bawakan. Beliau dulunya matanya buta kala kecil. Imam Bukhari matanya buta kala kecil, tetapi karena beliau hafal Al-Quran, karena IQ-nya tinggi, beliau hafal Al-Quran, khatam 30 juz, ditawarkan oleh gurunya untuk menghafalkan hadis. Beliau hafal hadis yang sangat banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah remaja datang umurnya menjelang dewasa, beliau sembuh, melihat dunia seperti biasa. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran dan memahami maknanya. Maka sangat indah, seperti jawaban Misyari Rashid, Syekh Misyari Rashid yang masih hidup sekarang, yang longlongan kalimatnya, suaranya sering kita dengar, hafalannya diputar di speaker dimanapun kita berada. Apa yang kisah beliau? Beliau disampaikan oleh gurunya, ditanyakan oleh gurunya, wahai Syekh, wahai Misyari, engkau memiliki suara yang khas, suara yang sangat indah, suara yang sangat bagus. Setiap orang yang mendengar syairmu akan membuat hatinya terenyuh dengan suara yang engkau miliki. Tetapi ingatlah, kalau Allah bertanya kepadamu, suara yang bagus itu tidak engkau pergunakan untuk menghafal Al-Quran, tidak engkau pergunakan untuk membaca Al-Quran, apa jawabanmu di hadapan Allah nantinya? Menangis Syekh Misyari Rashid sejadi-jadinya. Akhirnya beliau khatam Al-Quran dalam durasi waktu yang singkat. Kenapa? Ingin memberikan kontribusi terbaik untuk suaranya yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ditanyakan oleh Allah, kemana engkau pergunakan suaramu, kemana engkau pergunakan lidahmu untuk qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Terlepas kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan yang mengantarkan tidur kita, yang mengantarkan hari-hari kita, yang mengisi Ramadan kita dengan lantunan Al-Quran. Hilangkan segala hal yang tidak penting dalam kehidupan. Jadikan Al-Quran sebagai teman dan sahabat sejati menemani kita dalam Ramadan. Insya Allah kalau Al-Quran itu menjadi teman mereka, Al-Quran akan menjemput sahabatnya di yaumil qiyamah. Kemana dibawa? Masuk surga, berjumpa dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin.